Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nuraini dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 Universitas Pancasakti, Bekasi. Mata kuliah yang akan saya bahas adalah Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pertama-tama kita akan membahas apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Berhubungan dengan kelangkaan sumber daya, pilihan alternatif, dan opportunity cost. Masalah ekonomi yaitu pemilihan alokasi sumber daya, barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan berapa banyak barang tersebut diproduksi. Lalu mengapa harus belajar ekonomi? Karena dapat memperbaiki cara berpikir, melatih mengambil keputusan, dan membantu memahami perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu kebutuhan digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan kegunaannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lalu yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Yang ketiga, berdasarkan waktu, yaitu saat ini dan yang akan datang. Dan yang terakhir, berdasarkan subjek, yaitu individu dan kolektif. Pemuas kebutuhan digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan cara memperoleh seperti ekonomi dan bebas, berdasarkan kegunaan seperti konsumsi dan produksi, berdasarkan proses pembuatannya, yaitu mentah, setengah jadi, dan barang jadi, lalu berdasarkan kaitan dengan barang lain seperti komplement dan substitusi. Metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi, yaitu teori yang membahas gejala saling berkaitan antara variabel perilaku masyarakat. Yang kedua, model ekonomi, yaitu pola keterkaitan antara variabel yang dapat dipresentasikan secara matematis. Yang ketiga, deduktif, yaitu mengambil kesimpulan umum untuk hal khusus, dan induktif, yaitu mengambil kesimpulan khusus untuk hal umum. Dan yang keempat, ceteris paribus, yaitu penyederhanaan model dengan mengasumsikan faktor lain. Dan fallacy of composition, yaitu apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Dan yang terakhir yaitu positif, yaitu mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Dan normatif, yaitu mempelajari bagaimana hubungan antara variabel. Ruang lingkup ekonomi, ada mikro dan ada makro. Mikro adalah mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup individu, contoh perusahaan dan rumah tangga. Lalu makro yaitu mempelajari variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh, contoh pengangguran dan inflasi. Lalu yang kedua, saya akan membahas apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jenis bisnis yaitu barang, jasa, dan toko atau gabungan barang dan jasa. Unsur-unsur bisnis yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill, informasi, dan networking. Hakikat bisnis yaitu seorang pembisnis harus melihat kebutuhan masyarakat dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Mengapa harus belajar bisnis? Karena karir di masa depan, membuka bisnis sendiri, membuka lapangan kerja baru, dan mendapatkan wawasan yang luas. Ekonomi dan bisnis saling berhubungan. Jika keduanya dijalankan, maka akan membutuhkan sebuah perusahaan. Perusahaan yaitu suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
Lalu sifat sistem perusahaan yaitu kompleks, satu kesatuan, berjenis, saling bergantung, dan dinamis. Letak perusahaan yaitu tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi. Letak perusahaan dipengaruhi beberapa faktor ekonomi, salah satunya adalah biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya adalah harga bahan produksi, tingkat upah buruh, tanah, pajak, tingkat bunga, biaya alat produksi, dan biaya atas jasa orang ketiga. Selain biaya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi letak perusahaan, yaitu kedekatan dan ketersediaan barang mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudahan transportasi, dan kedekatan pasar. Tujuan pendirian perusahaan yaitu ekonomis, mencari keuntungan, dan sosial, memperhatikan lingkungan. Lingkungan perusahaan terbagi dua, lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum yaitu politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Dan lingkungan khusus yaitu supplier, konsumen, dan pesaing. Pertanggungjawaban perusahaan yaitu investor, tenaga kerja, konsumen, perantara, pemerintah, penyedia, pesaing, lembaga penelitian, dan lingkungan. Dalam perusahaan ada yang namanya manajemen perusahaan. Definisi manajemen yaitu sebagai suatu proses. Fungsi manajemen yaitu planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, actualing atau pengeksekusian, dan controlling atau pengendalian. Planning atau perencanaan merupakan suatu proses pemilihan kegiatan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilakukan. Tahap dari perencanaan yaitu menetapkan tujuan, lalu merumuskan keadaan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu mengembangkan rencana. Manfaat dari perencanaan yaitu memberikan arah dan tujuan sebagai pedoman, mengurangi resiko, membantu memperkirakan peluang, dan efisiensi biaya. Organizing atau pengorganisasian merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada tujuan. Actualing atau pengeksekusian yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Controlling atau pengendalian yaitu merupakan aktivitas untuk menemukan adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Di dalam manajemen perusahaan ada seorang manajer, yaitu seorang yang mengendalikan suatu organisasi. Keterampilan yang biasa dibutuhkan oleh seorang manajer yaitu technical skill, human relation skill, dan conceptual skill. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.